Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa ba'd fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadyi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ayolah ikhwah, azza wa subhanahu wa ta'ala. Insyaallah kita masuk hadis ke 107 dari matan kitab Al-Jami', bab-bab akhir dari Kitabul Maram, tema global tentang zikir, yaitu 4 kalimat ringan pengerjakannya tetapi sebanding dengan amalan yang dikerjakan berjam-jam. An Juwariyah binti Al-Haris, dari salah satu istri Nabi SAW, namanya Juwariyah, dari Bani Mustalik, yang semula menentang pada Nabi SAW, lalu kalah di dalam peperangan. Mereka menjadi tawanan dan diputuskan menjadi budak, padahal itu keluarga raja. Juwariyah menjumpai Nabi SAW untuk cari solusi kemerdekaan. Ditawarkan, maukah lebih baik daripada itu? Apa itu? Selain kamu merdeka, kamu juga menjadi istri Nabi SAW. Diiyakan. Yang dampaknya keluarga Juwariyah yang semula jadi budak akhirnya rame-rame dimerdekakan. Dan dampaknya juga berbondong masuk Islam. Karena mereka yang memegang budak berpikir, loh itu kan bisane Nabi SAW, keluarga bisane Nabi SAW, masa keluarga besan Nabi menjadi budak? Maka mereka terpanggil untuk memerdekakan. Hikmah menikah ternyata sangat besar, bukan semata menikah itu sendiri, tapi punya program yang luar biasa. Ini memberi pelajaran pada kita ketika melangkah supaya ditimbang dengan faedah yang luar biasa, bukan semata ada kepentingan pribadi. Itulah kepentingan dakwah. Hikmah memerdekakan budak akan dimerdekakan dari neraka seukuran dengan budak yang dimerdekakan. Bila total juga dimerdekakan total. Kalau beliau cerita, qalali dawuh kepadaku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laqad qultu, sungguh saya mengatakan, ba'daki sepeninggalmu, arba'a kalimatin, 4 kalimat. Selesai sholat subuh, Nabi SAW pulang ke rumah istrinya namanya Juwariyah.
waktu itu berada di tempat sholatnya, tentunya sesudah sholat subuh, lalu memperbanyak zikir. Pada kondisi seperti itu Nabi SAW meninggalkannya, keluar untuk suatu kepentingan, tentunya kepentingan umat, yang itu jenis kegiatannya luas. Kita ringkas, keluar untuk memenuhi hajat umat, entah berapa jam, wallahu alam, karena ketika pulang masih berada di waktu duha. Sebagian mufassir musyarrih menjelaskan masih waktu duha tapi belum masuk waktu zuhur. Berarti sejak dari subuh sampai mendekati zuhur, berarti berjam-jam. Ketika pulang menjumpai istrinya, ternyata istrinya masih di tempat itu. Lalu ditanya, sejak saya tinggalkan tadi sampai saya pulang kali ini, kamu masih di sini begitu ya? Dijawab iya. Maka Rasulullah menjelaskan dengan hadis di atas, sepeninggalmu tadi, artinya sejak dari tadi pagi saya meninggalkan kamu. Tadi saya mengatakan 4 kalimat. Lau wuzinat, andaikan 4 kalimat yang ku baca, bima kuluti, dengan apa yang kamu katakan, sejak pagi sampai mendekati zuhur. La wazanat hunna, 4 kalimat yang kuucapkan nanti itu tadi akan setimbang, sebobot dengan apa yang kamu katakan. Apa itu? Subhanallahi wa bihamdih, maha suci Allah dan pujian miliknya, adada khalqih, sejumlah makhluknya, baridho nafsih, seluas keridoan dirinya, wa zinata arsih, sebobot arsnya, wa midata kalimati, dan sebanyak tinta untuk menulis kalimat-kalimatnya. Akhrajahu Muslim, mengeluarkan hadis ini Imam Muslim rahimahullahu ta'ala. 4 kalimat yaitu subhanallah wa bihamdi, adada khalqi, waridho nafsi, wa zinata arsi, wa midata kalimati. Ketika dibaca berapa menit? Kayaknya enggak sampai 1 menit. Di tempat yang lain itu diulang 3 kali. Ternyata nilai kalimat ini setimbang dengan zikir yang dikerjakan istrinya, si Juwariyah tadi. Selepas subuh ditinggalkan sampai mendekati zuhur ketika Nabi pulang. Berapa jam itu? Apa faidah dengan bahasa di atas? Faidahnya adalah kalimat ini ringan tapi fadilahnya besar sekali. Kalimat itu ringan, fadilahnya besar sekali. Itu masuk pada pelajaran yang pertama. Zikir di atas, kalimatnya ringan tapi fadilahnya besar sekali. Ini mendorong kepada kita, jadikan itu di antara zikir kita, dan itu masuk di dalam wilayah zikir pagi. Pengerjakannya ringan, fadilahnya besar. Nomor 2, apa pendongkraknya? Pendorong penyebabnya ringan tapi fadilahnya kok besar sekali. Pertama, memang fadilahnya besar. Memang dalilnya mengatakan seperti itu. Memang fadilahnya besar.
sehingga akan mendorong seseorang melakukannya. Kenapa? Ringan tapi fadilahnya besar, namanya sumbut. Yang nomor 2, sesuai dengan niat. Selepas subuh sampai zuhur tetap duduk zikir, luar biasa. Andaikan saya mampu seperti itu akan saya melakukan, tapi saya punya kegiatan yang lain akhirnya nggak melakukan. Andai saya bisa, saya akan melakukan. Ini mengangkat derajat, mengatakan lau, punya keinginan besar. Itu masuk pada wilayah kedua, pelajaran kedua yang menyebabkan itu menjadi pendorong kenapa fadilahnya kok besar, penyebab fadilahnya kok besar. Selain itu memang fadilahnya memang besar, dijelaskan yang kedua dengan bahasa pengharapan sekaligus penghargaan. Lalu baca nomor 3, semangatnya orang dulu untuk berzikir. Sekira waktu ada longgar dipakai zikir, dan dipakai zikir. Coba bayangkan selepas subuh mendekati zuhur, tidak beranjak dari tempat itu untuk berzikir. Berarti mereka memanfaatkan waktu sebaik mungkin, sehingga kegiatan itu betul-betul tertata sehingga tidak sia-sia. Sehingga ketika ditanya waktumu habis untuk apa, dijawab untuk zikir. Maka tidak ada ceritanya orang Islam itu pengangguran. Jangan sampai ada waktu kosong tanpa kegiatan bermanfaat. Waktu tidur bukan, waktu main-main bukan, ternyata diisi dengan zikir. Berarti mereka luar biasa, sebagai contoh memanfaatkan waktu luar biasa. Kekuatan zikir mereka luar biasa. Maka apabila kita bisa seperti itu, nanti nggak ada waktu yang sia-sia, semuanya bermanfaat. Sehingga ketika ditanya waktumu habis untuk apa, jawabnya untuk zikir. Ini keberuntungan yang luar biasa. Berikutnya yang keempat, kita akan memperinci 4 kalimat itu seperti apa. Yaitu lafaz subhanallah wa bihamdi, maha suci Allah, pujian miliknya. Lafaz subhanallah ini menunjukkan ketauhidan, karena pengakuan Allah zat yang maha suci, tidak pernah melakukan kezaliman, disucikan, ketika ada yang menodai dibersihkan, maka siap membela kesucian Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan ketauhidan. Yang kedua, bihamdi, ini menunjukkan amalan, karena pujian miliknya ungkapan syukur, dan syukur enggak semata hati dan lisan, tapi syukur juga termasuk perbuatan. Contoh Nabi SAW ketika mendapatkan jaminan dosa dulu akan datang diampunkan, bentuk mensyukurinya ketika sholat malam sampai kakinya bengkak. Bu Aisyah menanya, kenapa kok begitu? Bukankah Allah telah menjamin dosa dulu akan datang diampunkan? Kok sholatnya sampai seperti itu, seperti orang yang belum mendapatkan jaminan? Apa jawaban Nabi SAW? Afala akunu abdan syakuro, apakah gak pantas saya jadi hamba yang syukur? Jadi kalau gitu, syukur itu meningkatkan ketaatan, berkarya, bukan pengangguran. Kalimat subhanallah bihamdi ini menunjukkan tauhid dan taat, menunjukkan ketauhidan dan ketaatan, kebersihan hati dan ketundukan badan, kerja lahir dan batin. Dikatakan 4 kalimat, bobot yang ia kerjakan itu nilainya sebagaimana diungkapkan dengan 4 kalimat ini. Seperti apa nilainya? Bila hati sudah bertauhid, keyakinannya bersih, badannya full dengan taat, nilainya seperti apa?
nilainya adalah adada khalqi, sejumlah makhluknya. Berapa jumlah malaikat? Berapa jumlah manusia? Berapa jumlah jin? Berapa jumlah makhluk yang ada di alam raya? Orang menggambarkan, luar biasa. Semoga amalku sejumlah itu. Semoga kebaikanku sejumlah itu. Luar biasa kan? Makanya kita renungi. Yang kedua, waridho nafsi, sesuai dengan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Allah mensifatkan dirinya dengan ridho. Ridho Allah sesuai dengan keagungannya. Ridhonya makhluk karena keterbatasannya. Manusia butuh diridhoi oleh Allah taala, maka melakukan perbuatan yang Allah meridhoinya. Lalu ketika dinilai seperti apa keridhaan Allah, ya kita nggak bisa menghitung. Kita nggak bisa menghitung. Surga diantara bentuk Allah meridhoi kepada hambanya mukmin yang tidak akan pernah murka. Sementara nikmat surga tidak bisa dihitung. Mata belum bisa memandang, telinga belum bisa mendengar, pemikiran belum bisa menggambarkan saking besarnya. Amalku sejumlah itu. Ini cara mendongkrak. Berikutnya wazinata arsy, yang ketiga sebobot arsnya. Apa itu ars? Ars itu makhluk yang paling gede. Semua makhluk di bawah ars. Semua makhluk di bawah ars. Kita amat sangat di bawah. Yang kita pijak ke langit pertama, hadis menceritakan butuh waktu 500 tahun. Tebal selembar langit juga perjalanan 500 tahun. Dan itu kali 7. Jarak langit satu dengan berikutnya juga sejarak perjalanan 500 tahun. Bumi yang kita pijak harus 50.000 tahun. Benda-benda seluas itu ketika ditimbang berapa? Nggak ada alat yang mampu menimbang, menghitungnya. Ars adalah makhluk yang paling gede. Kalau begitu fadilah kalimat di atas adalah sangat berbobot sekali, adalah sebobot arsnya. Berikutnya wa midada kalimatih, sejumlah tinta digunakan untuk menulis kalimat Allah. Ketika orang itu menulis, tumbuhan sebagai pen, lautan menjadi tinta. Berapa jumlah tinta di lautan? Jumlah air di lautan jadi tinta berapa? Apabila habis, didatangkan lagi, ditakan lagi sampai 7. Kita bisa bayangkan seperti apa itu. Amalku sejumlah itu. Amalku sejumlah itu. Ini kemudian dari zikir. Ketika tahu maknanya, fadilahnya, ketika membaca direnungkan luar biasa besarnya, itu nanti akan mendorong orang akan betul-betul tentram. Kenapa tidak tentram? Luang pemberiannya itu sangat besar. Pemberian makhluk saja dampaknya besar, apalagi yang memberi Allah Subhanahu wa taala. Coba di antara kita punya kekurangan, ditanya butuhmu berapa? Sekian, dibayar total, apa enggak senang? Punya utang 1 miliar, ini saya bantu pelunasannya. Semula mau mikir caranya bayar uang 1 miliar. Ada membantu 1 miliar lunas, seperti apa senangnya? Dari makhluk saja senangnya sudah luar biasa. Kalau Allah yang memberi, punya sifat ridho dengan jumlah seperti di atas, lalu kurang apa? Inilah diantara hikmah zikir menenteramkan jiwa. Maka untuk itu perbanyak zikir, itulah makhluk yang paling luar biasa. Semoga saja kita paham dan mampu mewujudkan, sehingga kita menjadi orang yang diridhoi oleh Allah Ta'ala. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.